Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kembali lagi bersama pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Dan masih bersama saya, Pendeta Glenn Latuheru, yang selama 25 menit ke depan kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya betul, hari-hari ini yang kita perlukan adalah kekuatan untuk tetap bertahan. Iya kan? Goncangan badai ekonomi, goncangan badai krisis apapun, kalau kita tetap kuat, maka kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketika badai ini selesai, kita hanya dapat berkata, Tuhan, kalau aku boleh ada sampai dengan saat ini, aku ada semua karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Karena itu Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, secara khusus malam hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan yang topik ini saya pikir sangat memberkati setiap kita karena ini adalah salah satu sebutan nama Tuhan yang diucapkan oleh Daud, yakni Yehovah Uzi atau The Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi saya pikir kita perlu mengerti di mana letak kekuatan kita sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ke depan, kita akan tetap kuat dan kita akan tetap berkata, bukan karena kuat gagahku, melainkan oleh karena rohmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, malam hari ini kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kemarin kami boleh lalui semua karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bagi kami Engkaulah kekuatan kami semata-mata, sehingga kami di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhanlah yang menolong kami, menopang dan memampukan kami untuk ada sebagaimana kami ada dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Yehovah Uzi, Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Terpujilah Tuhan, Daud bilang, saudaraku, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Perhatikan dari ayat 6 ini kita belajar, setiap permohonan doa saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan dengar doa saya. Amin. Jadi jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak perhatikan doa saya ya, Tuhan gak tolong saya ya, Tuhan gak dengar apa yang menjadi seru doa saya. Saudaraku, Tuhan dengar apa yang saudara dan saya doakan. Karena itu jaminannya jelas, Dia mendengar doa kita, Dia mendengar seruan suara permohonan kita, dan setiap air mata kita tertampung di kirbat Tuhan. Ayat 7 Daud bilang begini, Tuhan adalah kekuatanku, Lord is my strength. Jehovah Uzi, Tuhan adalah kekuatanku. Bukan hanya kekuatanku, tapi Daud bilang apa? Engkau juga adalah perisaiku. Jadi kekuatan dan perisai harus bersatu padu. Kekuatan untuk kita bisa menyerang musuh kita, dan perisai untuk kita menahan kekuatan lawan. Kita gak hanya bisa menyerang, namun tidak bisa bertahan, saudaraku. Kita akan kebobolan. Demikian pula sebaliknya, kita gak bisa hanya bertahan. Lama-lama hancur juga. Jadi harus ada namanya kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk bertindak, dan perisai untuk menahan setiap tangkisan, menahan setiap serangan dan kekuatan lawan. Jadi Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, Daud bilang. Kepadanya hatiku percaya. Kuncinya di sini. Kalau kita percaya kekuatan kita dan perisai kita adalah Tuhan, kita aman. Tapi kalau kita percaya uang kita adalah kekuatan kita, kalau kita percaya harta, kedudukan, jabatan, orang besar di sekeliling saya adalah kekuatan saya, maka saya mau pastikan engkau akan hancur. Kenapa? Yang pertama, Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kekuatan manusia ada batasnya. Engkau punya harta, hartamu bisa habis, saudaraku. Engkau punya kedudukan, jabatan, kedudukan engkau bisa pensiun.
Engkau punya orang-orang besar di sekelilingmu yang bisa menopangmu. Pangkat-pangkat tinggi di sekelilingmu yang bisa menopangmu. Ada zamannya, ada waktunya orang ini sudah tidak lagi dalam kedudukannya. Dengan kata lain, kalau kekuatan kita dan perisai kita adalah kekuatan dunia, saya mau pastikan kau akan lenyap. Mungkin bukan sekarang. Mungkin sekarang kau bilang, enggak pendeta saya masih kuat. Belum sekarang bos. Tapi nanti ada waktunya. Semua akan digoncangkan, Alkitab bilang. Sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Kepadanya hatiku percaya. Mulai hari ini, biarlah kita percaya hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang menjadi perisai kita. Dan hati kita selalu percaya. Apa selanjutnya dikatakan Daud? Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Wow. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada itu. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud punya pengalaman betul terhadap Tuhan. Dengan bagaimana Tuhan menjadi penolong, bagaimana Tuhan menjadi kekuatan di saat dia lemah, bagaimana Tuhan menjadi perisai terhadap orang-orang yang berusaha menjatuhkan dan menyingkirkan dia. Dia punya pengalaman itu sehingga dia berkata, Yehova Uzi, Tuhanlah kekuatanku. Kalau kita sama kayak Daud berkata Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka tidak akan pernah ada kekuatan musuh yang sanggup menghabiskan kekuatan kita. Kenapa? Karena kekuatan kita ada di tangan Tuhan. Berapa banyak tangan berusaha menjatuhkan hidupmu, kalau tangan Tuhan memegang engkau, maka engkau akan tetap berdiri dan berkata, Tuhan, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bukan hanya Daud, Musa pun pernah mengalaminya. Dalam Keluaran 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi dan luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wow, ia Allah ku puji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Musa pun mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Musa mengalami ketika di hadapan Musa bersama dengan orang-orang bangsa Israel yang hendak keluar dari tanah Mesir, diperhadapkan dengan Laut Merah. Lalu apa yang terjadi di belakang mereka? Orang-orang pasukan Mesir sudah mengejar mereka. Akhirnya mereka berkata, Tuhan, kami mesti lari kemana? Disinilah Musa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Sehingga akhirnya dia berkata, Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Bukan karena hebat, kuat, gagahku, kata Musa. Namun kalau Tuhan yang memegang tanganku, maka apapun bisa terjadi. Laut Merah terbelah. Mereka berjalan di tengah-tengah. Sehingga pujian ini mereka nyanyikan ketika mereka bisa lepas dari tangan orang-orang Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat, kita punya Tuhan yang kuat dan perkasa. Kita punya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kita, jangan pakai kekuatan kita. Jangan pakai andalkan kemampuan kapasitas hidup kita. Dan kita mesti ingat, kalau kita andalkan Tuhan sebagai Tuhan menjadi kekuatan kita, maka kekuatan kita unlimited. Itu sebabnya Alkitab bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Maksudnya apa? Sama seperti handphone yang selalu tercolok di cas, kabel charger. Dia tidak akan pernah kehabisan baterai, saudara. Kenapa? Karena selalu melekat, karena selalu menganggap Tuhan yang adalah kekuatanku. Tuhan yang adalah perisaiku, selalu dekat kepadaku. Dan aku dapatkan kekuatan yang baru. Kenapa ada banyak orang sekarang hari-hari ini mulai tawar hati? Kenapa ada banyak orang hari-hari mengalami goncangan yang pada akhirnya ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya mundur, bahkan kecewa dari Tuhan, saudaraku. Karena apa? Karena nggak mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya ngandalin Tuhan pendeta. Saudaraku, kalau orang ngandalin Tuhan, Yesus bilang begini, mari kepadaku semua orang yang berletih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita tahu kita ngandalin Tuhan, maka setiap masalah pergumulan kita tidak tanggung sendiri dong.
Kita tahu kok ada Tuhan yang selalu meminta permasalahan kita. Ayo bawa masalahmu sama saya. Ayo bawa pergumulanmu. Ayo bawa air matamu. Ayo bawa suamimu, bawa istrimu, bawa mertuamu, bawa anak-anakmu, bawa ekonomimu kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita bawa pergumulan kita. Jangan kita tanggung. Kenapa kita bisa tanggung sendiri? Karena kita pikir kita kuat. Kalau kita pikir kita kuat, maka itu yang terjadi, saudaraku. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Nah, jadi kita mesti ingat malam hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuat dan Tuhan yang perkasa. Jadi saya pertanyaan, jadinya akhirnya kita mengerti, karena Dia kuat, maka Dia memberikan jaminan kepastian. Kalau kita tahu kita mengandalkan Tuhan, kita harus tahu kepada siapa kita mengandalkan hidup kita. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Makanya Paulus bilang, aku tahu, aku kenal, aku paham betul kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa. Jadi saya pelajari di sini, karena Yesus kuat, maka Yesus memberikan jaminan dan kepastian. Apa jaminan dan kepastian buat setiap kita? Yang pertama, bahwa Dia akan menggendong kita terus. Dalam Yesaya 64, Yesaya 46 ayat 4, Alkitab bilang, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, ketakutan dari banyak orang adalah ketika dia menjadi tua. Tapi Yesus tahu, Allah tahu, Tuhan kita tahu bahwa ketakutan terbesar manusia adalah ketika dia menjadi tua dan banyak orang pergi meninggalkan dia. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Akhirnya dikatakan apa? Aku akan menggendong kamu sampai masa tuamu. Aku tetap Dia. Aku telah melakukannya. Aku sudah melakukannya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Wow. Jaminan ini membuat kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Jehovah Uzi. Maka Dia memberikan jaminan kepastian yang pertama, sampai masa putih rambut kita, sampai kapanpun Dia tetap menggendong kita terus. Bahkan bukan saat kita di dunia saja, saudaraku. Wow, Yesus bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Kenapa? Karena bukan hanya Dia menyelamatkan kita di dunia ini, Dia memberi jaminan kepastian di dunia ini, Dia juga memberikan jaminan kepastian di sorga bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus bilang, kamu pun berada. Amin. Yang Tuhan mau adalah selalu bersama-sama dengan kita. Yang pertama, karena Dia kuat, maka Dia memberikan jaminan kepastian bahwa Dia menggendong kita terus. Yang kedua saya pelajari, karena Dia adalah Allah yang kuat, maka Dia memberikan jaminan dan kepastian. Dia menjaga sehingga tidak ada sehelai rambut yang jatuh. Wow, jaminan perlindungan saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, 1000 lebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, aku tidak takut, karena itu tidak akan menimpa aku. Sebab Tuhan yang menjadi perisai dalam hidupku. Yesus bilang dalam Lukas 21 ayat 17 dan 19, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kita dibenci oleh karena nama Yesus. Tapi Yesus bertanggung jawab. Dia memberikan jaminan dan kepastian. Tetapi ayat 18, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang itu pasti terjadi, tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Karena itu kita belajar malam hari ini, Dia Allah yang kuat. Jaminannya jelas. Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bangga memiliki Yesus. Kita bangga memiliki Allah yang kuat, Allah yang memberikan jaminan kepastian bahwa Dia menggendong kita terus. Dia memberikan juga jaminan kepastian bahwa Dia menjaga kita sehingga tidak ada satu helai rambut yang jatuh.
Maksudnya apa satu helai rambut yang jatuh? Hal yang kecil, hal yang simple, hal yang sederhana. Tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik kita dalam mengiring Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan membela setiap saudara dan saya. Amin saudara. Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Orang-orang muda engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini, jangan pernah mau tinggalkan Yesus oleh karena pacarmu. Amin. Iya. Iya. Kita percaya hanya Yesus yang memberikan jaminan kepastian hidup kekal di surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jalannya cuma satu. Mungkin masih banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju surga, sorry. Cuma satu, bos. Yesus. Dan ketika engkau meninggalkan Yesus, maka engkau meninggalkan segala yang baik dalam hidupmu. Tidak ada orang yang mau mati buat dosamu. Yesuslah yang mau mati buat dosa saudara dan saya. Karena dia kuat, karena Yesus kuat, maka dia memberikan jaminan kepastian. Dia menggendong kita terus. Dia selalu meleluk kita, dia selalu menggendong, mengangkat kita dan membawa hidup kita lebih baik. Dan yang kedua, karena dia kuat, maka dia memberikan jaminan kepastian bahwa dia menjaga sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh. Jadi jaminannya jelas. Dia bukan cuma Allah yang kuat, namun karena dia kuat, dia memberikan jaminan dan kepastian buat hidup saudara dan saya. Yang ketiga, karena dia kuat, maka dia memberikan jaminan dan kepastian bahwa tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan saudara. Wow, ini yang perlu kita ingat. Itu sebabnya selalu saya bilang orang Kristen yang benar-benar melekat kepada Kristus tidak bisa disantet, tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa dihipnotis. Dasarnya ini. Dasarnya ini saudara. Lukas 10 ayat 18 dan 19. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kepadaku ada kuasa dari Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kepadaku telah diberikan kuasa dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking bicara binatang yang paling sangat mematikan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Kisah Ayub. Tuhan izinkan, Tuhan angkat pagar perlindungan itu. Namun kalau Tuhan tidak angkat pagar itu, maka iblis tidak bisa buat apa-apa terhadap hidup Ayub. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada Ayub? Akhirnya jadi pertanyaan seperti itu. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Itu dulu. Kalau kita lihat itu buruk, berarti itu bukanlah akhir. Karena akhir dari kasus Ayub, akhir dari kisah Ayub, Alkitab mencatat dia diberkati 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya dia miliki. Amin. Iya, kalau kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk dan kita merasakan Tuhan ini buruk dalam hidup saya, berarti itu bukan akhir. Ada perjalanan yang nantinya Tuhan akan melihat, engkau akan melihat bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya indah dalam hidupmu. Jaminannya jelas, tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan hidup kita. Oh iya saudara, Yesus bilang kok bahwa tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan dia. Bayangkan. Siapa? Maut sudah ditaklukkan. Hai maut, di mana kesengatmu? Jadi malam hari ini kita belajar. Kita menyembah Allah yang kuat. Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jaminan. Tapi sebelumnya kita mesti mengerti dulu siapa yang memberikan jaminan ini. Pribadi ini udah benar-benar dinyatakan kuat belum ya kan? Atau masih ada kekuatan di atas dia? No. Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada lagi yang diberikan kuasa siapapun selain Yesus. Amin saudara. Dan Alkitab catat, di dalam nama Yesus segala sesuatu bertekuk lutut, baik yang di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi. Segala sesuatu bertekuk lutut. Dengan kata lain apa? Menyembah Yesus, takluk tunduk.
Dan pribadi ini adalah Tuhan kita. Wow, dahsyat saudaraku. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan, kita bangga punya Yesus. Dia kuat, dia perkasa. Jehovah Uzi, dia memberikan jaminan kepastian. Yang pertama, dia menggendong kita terus. Yang kedua, dia menjaga sehingga tidak ada selai rambut yang jatuh tanpa seizin dia. Dan yang ketiga, tidak ada kekuatan musuh yang bisa membahayakan hidup saudara dan saya. Karena Alkitab jelas katakan, Yesus katakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Wow. Dan yang keempat, saudara dikasih dalam Tuhan, karena dia kuat, maka dia memberikan jaminan kepastian bahwa kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Apa itu? Yesus bilang, apa yang aku lakukan, engkau juga akan lakukan, bahkan lebih dahsyat, lebih besar, lebih jauh luar biasa dari apa yang aku lakukan. Mazmur 60 ayat 14, Alkitab bilang begini, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Asal kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti. Karena Yesus kuat, Yesus perkasa, Yehovah Uzi, maka dia memberikan jaminan kepastian kita dimampukan. Jadi jangan pernah bilang sama pendetamu, jangan pernah bilang sama dirimu sendiri bahwa aku sudah gak kuat, aku udah gak sanggup, aku udah gak bisa. Engkau kuat, engkau sanggup, engkau bisa kalau engkau dekat dengan Allah. Karena jaminannya jelas, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Karena Dia kuat. Amin. Dia memberikan jaminan kepastian banyak, saudaraku. Kalau kita mengerti akan hal ini, ya ampun, kita gak akan pernah mau jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dunia akan segera lenyap dengan segala keinginannya. Karena kita tahu segala sesuatu akan digoncangkan. Dan hari-hari ini lihat semua tergoncangkan. Kalau kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan, kita akan hilang, saudara. Kita akan lewat gitu. Kita akan lenyap, terbawa arus. Akhirnya kita jauh dari Tuhan. Jadi kita mesti ingat kita memiliki Allah yang kuat. Karena Dia kuat, maka yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena Tuhan Yesus kuat, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas. Ada waktunya engkau sedih, ada waktunya engkau lemah, ada waktunya engkau berbeban berat. Karena jangan pakai kekuatanmu. Bahkan kekuatan apapun di muka bumi ini, di dunia ini terbatas. Namun kekuatan Tuhan, Dia awal dan akhir. Dan Dia tidak terbatas. Karena itu jangan pakai kekuatan kita, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Yesus. Yang kedua, karena Dia kuat, maka bawa masalah dan pergumulan kita kepadanya. Jangan kita tanggung sendiri. Biarkan Tuhan menyelesaikan masalah kita, tapi ada bagian kita yang perlu kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita? Yang bisa kita kerjakan. Apa yang bukan menjadi bagian kita, yakni bagian Tuhan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan. Kita nggak bisa mengubah hati orang. Kita nggak bisa mengubah orang menjadi berubah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita berdoa. Bagian kita apa? Bagian kita jadi berkat. Bagian kita apa? Bagian kita bawa terang. Sehingga melalui hidup kita banyak orang memuliakan Tuhan. Itulah bagian kita. Dan bagian Tuhan apa? Menjamah, melawat, dan merubah hati setiap orang. Jadi ingat, karena Dia kuat. Yang kedua, bawa masalah dan pergumulan kita kepadanya. Jangan pakai kekuatan kita, jangan andalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Dia kuat, maka tetaplah dekat dengannya. Daud bilang, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Iya kan? Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Kenapa ada banyak orang susah tidur malam-malam mesti minum obat tidur? Karena hatinya nggak tenang. Karena tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Belajar untuk dekat dengan Tuhan. Saya mau pastikan engkau dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang begini, akan Daud mencatat, aku terbaring lalu aku tertidur.
Ada banyak orang terbaring namun tidak tidur-tidur sampai pagi. Dia cuma terbaring. Tapi Daud memastikan, aku terbaring lalu tertidur. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadi kekuatanku. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat kita tidak akan pernah mengalami kelemahan. Kita tidak akan pernah mengalami kehabisan kekuatan. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Yehova Uzi, Tuhanlah kekuatanku. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan kami. Bahwa tidak ada satu kekuatan musuh yang membahayakan kami. Kami percaya bahwa Engkau-lah ya Allah yang menggendong kami terus. Karena Engkau kuat. Engkau perkasa, Engkau memberikan jaminan kepastian bagi kami. Sehingga Engkau juga menjaga kami sehingga tidak ada satu helai rambut yang jatuh. Engkau yang memberikan kami perisai. Dan tidak ada kekuatan musuh yang dapat membahayakan kami. Dan bersama-Mu kami lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu malam hari ini Bapak, hamba berdoa. Kalau hari-hari ini Tuhan dapati kami mengandalkan kekuatan kami. Kalau hari-hari ini kami Tuhan dapati kami masih memakai kekuatan-kekuatan mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami. Sehingga apapun badai hidup yang kami hadapi, kami tetap kuat. Sebab kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, Sobat Maestro dijamah Tuhan. Satu persatu Tuhan lawat mereka sehingga hati mereka dijamah. Setiap hati mereka diubahkan Tuhan. Dan kami tetap selalu dekat dengan Tuhan. Berkati Radio Maestro ini Tuhan. Berkati owner, berkati staf-staf yang ada. Berkat Tuhan ada atas hidup mereka. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang memiliki masalah, yang mereka mendengarkan siaran malam hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.